Ada satu pemain yang berhasil menarik perhatian gua, guys. Karena beberapa kali gua lihat dia berhasil mengancam lini pertahanan MU. Menurut gua, pemain-pemain Newcastle tuh punya opportunity buat minta cek VAR sih. Di medsos tuh rame, netizen bilang bahwa Robo ini harus diganti. Karena dibilang gak bisa megangin Saka lah gitu, guys. Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos dan gue akan merangkum beberapa hal yang terjadi di Premier League kemarin, khususnya di 3 match, yaitu West Ham versus Manchester United, Chelsea versus Newcastle, dan Arsenal versus Liverpool. Pertandingan ini kalau gua boleh bilang adalah pertandingan yang cukup mempertaruhkan harga diri ya antara Red Devils versus The Hammers karena seingat gua sebelum pertandingan ini MU tuh ada di peringkat 13 guys. Jadi kalau kalah dia bisa turun lagi tuh ke peringkat 14. Dan yap, bener kan? MU kalah lawan West Ham di kandang West Ham dan kembali turun ke peringkat 14 guys. Buat fans MU, mohon bersabar ya guys ya. Karena kita semua tahu bahwa The King Anthony baru saja cedera di match sebelumnya. Dan juga bisa gua bilang Wan Bissaka yang sekarang jadi pemain West Ham itu kemarin lumayan perform ya. Padahal lawan mantan tim sendiri guys. Tapi ya namanya juga player profesional. Tapi gue percaya bahwa dalam sepak bola tidak ada hal yang tidak mungkin guys. Ya walaupun kalau kita lihat dari top 5 klasemen Premier League, mereka semua lagi berapi-api ya. Tapi bisa aja keajaiban datang kepada Ten Hag dan anak-anak asuhnya di match-match setelah ini. Ya ngomongin match tadi malam, jujur gue pribadi sedikit menyayangkan ya. Kenapa MU nggak bisa menang gitu loh. Padahal ada beberapa peluang-peluang yang sayang sekali tidak bisa di finishing dengan optimal oleh para penyerang MU gitu guys. Sebenarnya dari menit-menit awal, gue tuh udah melihat banyak serangan yang dibangun oleh pemain-pemain MU gitu loh. Ada tendangan Garnacho yang kena mistar atas gawang, terus ada juga di menit 7 kalau nggak salah tuh Garnacho udah shoot tapi nggak on target gitu ya, melainkan ke bagian sisi kiri gawang West Ham. Terus ada juga yang finishing Højlund tidak dapat dieksekusi dengan baik. Dan itu masih berlanjut serangannya sampai heading dari Bruno Fernandes yang masih terlampau di atas Mister Gawang West Ham gitu loh. Yang paling parah sih Dalot ya. Karena gue yakin para fans MU pasti udah tahu di mana dia tinggal nendang doang ke gawang, tapi dia malah ngincer burung perkutut di atas sono, guys. Itu padahal udah nggak ada yang jaga loh. Tapi masih jauh di atas Mister Gawang tendangannya, bro. Masalahnya kalau kalian inget pas kemarin MU lawan Brentford, ada juga tuh momen di mana Dalot udah one on one sama kiper, tapi karena finishing yang kurang baik, akhirnya masih bisa belum membuahkan gol untuk MU. Nah, Diego Dalot ini jadi ramai diperbincangkan di media sosial karena banyak orang yang bilang bahwa tendangannya yang melampau ke atas itu merupakan faktor utama kekalahan MU di kandang West Ham guys. Soal ini Ten Hag sampai angkat bicara dan gue lansir dari Manchester Evening News. Ini merupakan kata-kata Ten Hag dan silakan di pause aja ya kalau kalian pengen lihat. Ada satu pemain yang berhasil menarik perhatian gua guys. Karena beberapa kali gua lihat dia berhasil mengancam lini pertahanan MU. Padahal kalau gua lihat di market value-nya, harganya tuh nggak tinggi-tinggi banget guys. Bahkan bisa dibilang di bawah standar bursa transfer Premier League gitu loh. Nah, player yang gue maksud adalah Mikhail Antonio, striker dari West Ham. Satu momen di mana Antonio berhasil merobek pertahanan MU dari sayap kanan sampai dia masuk ke kotak penalti, terus dia ngoper ke kawannya yang deket gawang, tapi kawannya nih tidak berhasil mengeksekusi dengan baik, guys. Terus ada juga di mana Antonio bisa dapat peluang untuk syuting jauh, tapi sebenarnya masih tidak on target sih di sebelah kiri gawang Onana ya. Tapi selain itu gue melihat beberapa hal juga yang mungkin nggak ditayangin di mini match atau di highlight teman-teman bahwa Antonio ini emang berbahaya sih sebagai striker dengan body yang besar dan speed yang lumayan kenceng. Beberapa kali
pertahanan MU dibikin kewalahan olehnya gitu loh. Nah, kalau ngomongin gol-gol yang terjadi dalam match ini, menurut gua gol pertama dari West Ham tuh cukup menarik ya, karena mereka mencoba menyerang dari sayap kanan yang dimana passing-passingnya itu mengecoh pemain Manchester United, kemudian dibawa ke kotak penalti, dan ada satu pemain, siapa yang ngegolin? Summerfield ya, dia mencari ruang di sayap kiri, mencoba untuk menjemput bola dari passing, dan akhirnya tercetak sebuah gol guys. Menurut gua itu buildingnya mantep sih karena pas di sayap kanan tuh ricuh banget. Kalau kalian lihat matchnya gitu loh. Itu di menit keberapa ya? Gue juga lupa guys. Pokoknya kalau kalian lihat gol pertamanya yang berawal dari sayap kanan itu keren sih. Passing 3 orang masuk nusuk ke kotak penalti, oper ke Summerfield dan dicetak olehnya. Nah, pembalasan dari MU terjadi di menit 81 di mana Casemiro dapat mencetak gol dari bola yang tak terduga ya guys ya. Yang sebenarnya Zirkzee tuh emang pengen nyundul ke arah gawang gitu loh, tapi karena bola mengarah lagi ke posisi di mana Casemiro berada, akhirnya dua heading dilakukan ya guys ya. Heading assist dari Zirkzee menuju heading gol dari Casemiro gitu loh. Nah, menurut gue ini gol yang 50-50 sih. Jadi 50-50, 50 keberuntungan dan 50 emang pengalaman gitu loh. Maksud gue keberuntungan di sini adalah untungnya Casemiro di situ guys. Dan maksudnya 50 pengalaman ini adalah mungkin karena pengalaman Casemiro dalam sepak bola, jadi dia tuh udah memang harus follow up dan antisipasi kemana bola akan pergi walaupun Zirkzee udah pasti ngincer gol gitu loh. Namun ternyata enggak kan, dia mengarah ke kepalanya Casemiro dan yap dengan cepat Casemiro mengarahkan bola itu ke gawang. Nah, yang cukup kontroversi itu di menit-menit akhir gol penalti dari Bowen, guys. Karena bisa dibilang pelanggarannya tuh cukup kontroversi ya yang dilakukan sama De Ligt. Padahal gue nggak ngerti sih. Kalau gue bilang tuh bukan pelanggaran juga, bro. Karena memang De Ligt tuh ngincer bola kan. Tapi emang dibilang bersih juga enggak gitu loh. Jadi mungkin wasit dan VAR menyatakan bahwa itu penalti dan yap di menit ke 90 plus 2 injury time MU kalah oleh West Ham karena tendangan penalti di menit-menit akhir oleh Bowen. Nah, terakhir nih guys. Jadi di babak kedua itu ada tambahan waktu 12 menit yang seharusnya dari 90 tambah 12 tuh 102 kan selesainya. Tapi ini sampai hampir menit 104 belum ditiup juga tuh peluit sama wasit. Jadi inget satu momen gue. Good game buat West Ham, nice try buat MU. Dari match ini, gue jadi tambah bangga sama Manchester City. Karena mereka sudah membesarkan seorang bocah bernama Cole Palmer. Biarkan ia belajar di Manchester City, karena ia akan bersinar di kesebelasan Chelsea. Boy. Dari persentase ball position, sebenarnya ini match yang lumayan seru ya, karena 51% dan 49%. Diawali dengan menit ketiga di mana Palmer dapat terobosan kalau nggak salah dari Jackson ya. Kemudian Palmer bisa mencetak gol. Akan tetapi gol tersebut di-cancel sama wasit karena terindikasi offside berdasarkan cek VAR dan keputusan wasit. Di menit 14 kalau gue bilang ada momen cukup kontroversi ya karena Guimaraes jatuh dihadang sama Colwill dan kalau nggak salah jatuhnya itu di deket banget posisinya sama kotak penalti Chelsea guys. Itu kalau gue bilang termasuk pelanggaran ya dan menurut gue pemain-pemain Newcastle tuh punya opportunity buat minta cek VAR sih. Tapi ya faktanya itu bukanlah sebuah pelanggaran kata wasit. Pada menit ke-17 akhirnya Chelsea berhasil mencetak gol pertama ya guys ya. Dan yang harus di-highlight adalah bagaimana indahnya terobosan jauh dari Palmer menuju Neto. Dan Neto juga speeding dengan cepat untuk menjemput bola. Dan juga Neto memberikan passing secara akurat menuju Jackson. Yang akhirnya Jackson dapat menerima bola dengan manja di dalam kotak penalti dan kemudian dicetak oleh Jackson guys. Jadi menurut gue di sini yang keren adalah bagaimana terobosan Palmer yang itu jauh banget loh. Menurut gue itu jauh sih. Terus bisa visioner gitu ya. Dapat diraih oleh Neto. Ini kalau Neto skillnya
di bawah juga nggak bakal dapet guys. Masalahnya dia speedingnya kencang juga dan tahu arah bolanya mau kemana gitu loh. Dan kemudian dia passing ke arah tengah yang membuat Jackson tinggal nerima bola aja. Jadilah sebuah gol yang buildingnya mantap. Pembalasan terjadi di menit ke-31 yang akhirnya Newcastle bisa menyamakan kedudukan lewat crossingnya Lewis Hall yang diterima oleh Isak guys. Dan di situ Isak juga gue lihat posisinya lumayan free ya untuk menerima crossing dan ditembak sama kakinya Isak cuy. Jadi maksud gue di sini adalah sebenarnya sebelum gol itu terjadi banyak serangan-serangan Newcastle ke arah Chelsea juga gitu loh. Emang ini match seru gitu loh guys. Gue kira matchnya tuh bakal berat sebelah ke Chelsea di mana Chelsea bakal megang the whole game gitu loh. Dan ternyata enggak. Babak kedua, baru banget mulai, langsung ada penampilan yang menarik dari alumni Manchester City. Jadi pada menit ke-46, bola di area tengah lapangan dan terjadi perebutan dan kemudian Palmer dapat bolanya dan dia langsung solo dribbling menuju kotak penalti dari Newcastle dan dia bisa menembakkan bola ke arah yang sempit. Jadi di antara tiang kanan gawang dan kiper Newcastle tuh sempit dan dia tuh ngarah ke situ gitu loh guys. Bukan ke arah yang lebih luas di sebelah kiri kiper gitu loh bro. Nah di sini yang pengen gue bilang adalah mungkin dia mempelajari akurasi itu pas dia di Manchester City ya guys ya. Emang kalau tim terbaik tuh emang menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Chelsea hampir aja mendapatkan skor ketiga ketika heading yang dilakukan Neto di menit 49 diselamatkan oleh tiang gawang. Artinya, peluang tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pedro Neto. Nggak kayak di menit 74 guys. Ya gue tahu sebelumnya Isak tuh mencetak gol gitu loh untuk Newcastle pada saat gol pertama ya. Tapi ada momen nih di mana dia dapat umpan lambung enak terus backnya Chelsea, gue lupa siapa, udah jatuh tuh. Jadi tinggal dia one on one sama kiper dan kiper pun berhasil dilewati sama Isak. Udah gitu dia bingung mau ngapain nih. Ada temennya dateng, tinggal passing doang terus di shoot tapi dia nggak ngoper ke temennya bro. Dibawa, akhirnya dibuang bolanya ke corner sama pemain Chelsea itu. Aduh, gue tuh kalau ngelihat apa ya? Kalau ngelihat pemain-pemain bingung tuh gue greget gitu loh guys. Maksud gue ya memang kita harus tahu ya bagaimana kebingungan dan isi hati pemain gitu loh. Tapi kan lu udah main di Premier League, bro. Jangan bingung-bingung lah kalau mau keputusan lah, guys. Lu mau nge-shoot atau ngoper gitu loh. Udah dua aja pilihannya, bro. Full time, Chelsea menang 2-1 atas Newcastle. Good game untuk Chelsea, nice try untuk Newcastle. Match ini bisa dibilang match penentuan ya, karena kalau Liverpool menang melawan Arsenal, ia akan kembali ke puncak klasemen. Tapi karena ia seri melawan Arsenal, Liverpool tetap stay di nomor 2 klasemen Premier League. Dan yang nomor 1 tetap Manchester City. Banyak orang yang bilang Arsenal tuh cuma mengandalkan Odegaard dan Saka guys. Tapi faktanya ketika gue lihat kemarin di match lawan Liverpool, entah pengapa ya, ini dari kacamata gue ya guys ya, gue melihat Arsenal tampil cukup masif dan temponya lumayan cepat gitu loh guys. Tapi sayangnya di babak kedua, gue merasa Arsenal lebih mengendorkan permainannya gitu loh. Ya mungkin Arteta udah cukup puas ya dengan skor yang 2-1 di babak pertama dan di babak kedua mungkin mereka pengen main defense aja gitu loh. Lebih ke defense daripada nyerang gitu loh guys. Dan bener aja karena mungkin high pressure yang dilakukan dan kemudian di babak kedua mereka mulai mengendorkan tempo, kejebolan lah dari 2-1 di babak pertama, di babak kedua jadi 2 sama guys. Ada 4 gol yang tercipta di dalam match ini. 2 dari Arsenal, 2 dari Liverpool. Dan gue bisa bilang kalau 4-4-nya ini adalah gol yang lumayan keren. Dimulai di menit ke-8 ketika Ben White umpan lambung ke arah Saka dan Saka bisa mengeksekusi dengan baik sehingga Arsenal dapat 1 gol. Di situ Robertson sampai jatuh ya ketika harus melindungi bola dan megangin Saka guys. Dan setelah itu pas halftime break gue tuh melihat media sosial gitu loh. Ternyata dari situ sampai ke halftime di medsos tuh rame netizen bilang bahwa Robo ini harus diganti karena dibilang gak bisa megangin Saka lah gitu guys. Mungkin sepenglihatan netizen tuh begitu ya guys ya. Dan fun fact-nya adalah
Gol tersebut merupakan gol ke-50 dari Bukayo Saka dalam karirnya di Premier League. Pembalasan dari Liverpool terjadi di menit ke-17 ketika corner diambil oleh Arnold, terus diterima oleh Luis Diaz, kemudian diakhiri oleh heading dari Van Dijk, teman-teman. Nah, menurutku di sini yang menarik adalah bagaimana sepersekian detik Van Dijk bisa mengantisipasi ya atau memfollow up kemana bola akan pergi gitu loh guys. Tapi sebenarnya kalau gue lihat dari kameranya juga Muhammad Salah tuh udah siap juga untuk follow up bola gitu loh. Tapi dengan kecepatan antisipasi dari Van Dijk akhirnya bisa di heading dan membuahkan sebuah gol untuk Liverpool gitu loh. Jadi bukan tanpa alasan ya Van Dijk menjadi kapten guys. Di menit 30 menurut gua nih, Arsenal harusnya dapat penalti guys karena pada saat mereka menyerang, kemudian Martinelli dapat bola, bahkan ia bisa dribbling masuk ke dalam kotak penalti dari sayap kiri. Itu Konate kan sliding tuh. Walaupun slidingnya emang sebenarnya cukup bersih sih. Tapi di waktu yang sama, Arnold juga ngehadang Martinelli gitu loh. Ngangkat kaki sepinggang guys. Jadi dua hal terjadi dalam satu waktu gitu loh. Sampai Martinelli tuh yang jatuh sampai terguling gitu kan. Ini menurut gue tuh cukup fatal sih. Itu menurut gue ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah keputusan wasit sudah benar untuk tidak memberikan penalti kepada Arsenal? Sebelum babak pertama berakhir, free kick yang ditendang oleh Declan Rice menuju ke kotak penalti, placing, dan akhirnya bisa disundul sama Merino, membuat Arsenal memimpin. Skor menjadi 2-1 guys. Dan fun fact-nya, gol tersebut adalah gol pertama bagi Mikel Merino ketika ia baru masuk ke dalam tim Arsenal guys. Dan yang gue bingung, kenapa harus cek VAR segala ya? Padahal kalau dilihat di replay slow motionnya, itu dia nggak offside guys. Di slow-mo aja tuh kita bisa lihat kalau itu nggak offside dan harus cek VAR segala gitu loh. Even sampai babak pertama tuh sampai udah hampir berakhir gitu loh guys. Dan menurut gue itu nggak perlu sih. Kita geser ke babak kedua di menit 50. Gue nggak ngerti apa yang terjadi pada saat Liverpool menyerang dan Diaz lagi megang bola. Di situ gue lihat dia bisa menyerang dari sayap kiri, masuk ke kotak penalti, dribbling sendiri, dribbling terus sampai akhirnya ditangkap sama David Raya bolanya. Jadi menurut gua dia tuh berantem sama pikiran sendiri gitu loh. Dia mau ngesut atau mau ngoper, dia sendiri bingung gitu guys. Sama kayak kejadian yang Chelsea lawan Newcastle yang gue bilang tadi, ketika Isak bawa bola, terus dia bingung mau ngapain, akhirnya dia gak bisa apa-apain tuh bola juga gitu loh. Nah ini terjadi juga di Liverpool lawan Arsenal. Gua nggak bilang Luis Diaz jelek ya guys ya. Maksud gue dengan serangan dia dari sayap dan ya banyak serangan dia yang berhasil gitulah. Tapi kali ini gue tuh heran aja sama apa yang dia lakuin. Dia bingung mau ngapain. Kita bingung ngelihat dia bingung. Nih hidup ini mau dibawa kemana gue nggak tahu guys. Tapi akhirnya Liverpool bisa menyamakan kedudukan di menit ke-80 guys. Dengan umpan lambung yang diterima oleh Darwin Núñez dari belakang. Kemudian ia solo dribbling ke depan. Dan untungnya Muhammad Salah tuh mengerti bahwa kayaknya gue harus ke dalam deh. Akhirnya dia lari memotong ke dalam lini pertahanan dalam kotak penalti Arsenal dan dioper sama Nunes dengan akurasi yang tinggi dan langsung satu sentuhan dari Salah ke arah dalam gawang Arsenal guys. Dan kalau kalian lihat di gol itu ya, sebenarnya ketika ada operan dari Nunes ke Salah, itu udah ada 4 orang yang pengen antisipasi mencegah gol tersebut guys. Intinya pengen ngerubungin Salah, disitulah ada 4 orang. Ben White, Rice, um, Partey, sama satu lagi siapa gue lupa. Pokoknya ada 4 orang yang menuju ke Salah gitu loh. Dan untungnya Salah langsung segera cepat menendang bola itu ke arah gawang guys. Dan skor kedudukan sama 2-2 untuk Liverpool dan Arsenal. Oke, gitu aja analisa dari 3 match Premier League yang udah gua paparkan ke kalian dari kacamata gua sebagai penikmat bola, guys. Jadi kalau ada salah-salah ataupun ada yang perlu didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar bawah. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa subscribe dan like, dan kalau boleh share juga video ini ya. Santrexo stop mengudara, dan bye-bye!